Jumpa lagi dengan saya, Dr. Andi Nusawarta. Saya dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Saya menekuni bidang sports, medicine, dan artroskopi. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana kita supaya selalu bugar setiap harinya dalam melakukan aktivitas. Tips yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa memenuhi pola makanan dan nutrisi serta minuman dalam keseharian. Nah, makanan itu harus memenuhi kompleksitas seperti karbohidrat, fat, protein, buah, sayuran, dan suplemen. Nah, pola makan ini sangat mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Kenapa? Apabila nutrisi ini tidak lengkap, tidak terpenuhi, maka tentu kita tidak akan memenuhi standar kesehatan yang baik. Sebagai contoh, apabila protein kurang atau tidak terpenuhi, maka sel-sel di dalam tubuh kita tidak akan bekerja dengan baik. Seperti kita tahu bahwa kita butuh protein 1 gram per kilogram berat badan berat badan kita. Sebagai contoh, saya beratnya 78 kg, maka saya butuh 78 gram protein dalam seharinya. Begitu juga dengan kebutuhan suplemen. Apabila suplemen kita tidak terpenuhi, maka kita tidak akan mencapai kebugaran yang maksimal. Ada beberapa suplemen yang perlu kita dapatkan karena tidak semua makanan bisa memenuhi kebutuhan suplemen tersebut. Nah, yang paling penting di antara suplemen itu adalah vitamin D3, vitamin K2, dan magnesium. Nah, apabila makanan-makanan itu terpenuhi dan suplemen terpenuhi, kita juga harus ingat bahwa kita butuh cairan. Cairan dalam keseharian kita butuh sampai 8 gelas per hari. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kita cukup memenuhi cairan? Nah, cukup kita melihat dari warna urin kita saat kita buang air kecil. Apabila warnanya jernih dan atau jernih sedikit kekuningan, maka kita cairannya sudah terpenuhi. Tapi jangan sampai warnanya pekat atau sangat kekuningan, sehingga itu menandakan bahwa kita tidak memenuhi kebutuhan cairan. Nah, tips berikutnya yang kedua adalah yang penting itu adalah olahraga. Nah, olahraga ini kita harus lakukan 3-4 kali seminggu, atau kita lakukan hampir tiap hari dalam kehidupan kita. Cukup 30-60 menit sehari. Kenapa? Karena olahraga yang rutin itu akan tentu sangat mempengaruhi kebugaran kita. Tidak perlu kita lakukan olahraga berat, cukup olahraga yang rutin, ringan, tapi berkualitas. Apa saja olahraga itu? Yaitu bagaimana kita mengolah aerobik dan anaerobik. Aerobik itu seperti apa? Yaitu melatih jantung. Melatih jantung itu seperti apa? Ya, semua kegiatan olahraga yang membuat denyut jantung kita makin cepat. Itu namanya olahraga aerobik, seperti berlari, treadmill, atau bersepeda. Kemudian anaerobik itu apa? Anaerobik itu adalah olahraga untuk melatih otot. Kenapa saya menganjurkan melatih otot? Karena di atas usia 35 tahun, otot kita sudah akan menyusut 1-2%. Nah, apabila otot kita menyusut, tentunya itu akan sangat mempengaruhi dari kualitas tulang. Apabila kualitas tulang kita jelek, maka kita akan mudah patah. Nah, tentunya kita tidak ingin mengalami hal tersebut. Nah, makanya kita harus selalu rutin melakukan olahraga. Tips yang ketiga adalah bagaimana kita memenuhi pola tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu adalah bisa sampai 7-8 jam per hari. Kenapa? Kualitas tidur sangat mempengaruhi kebugaran kita di saat kita bekerja. Apabila kita tidur tidak cukup atau kurang, maka tentu kita kurang bugar. Kemudian tips berikutnya adalah bagaimana cara mengolah stres. Setiap hari kita bekerja pasti stres. Nah, stres ini harus dikelola dengan baik. Bagaimana cara mengelola stres? Nah, tentunya kita butuh liburan, kita butuh agama, kita butuh berkumpul, atau kita butuh sosialisasi. Agama sangat penting buat orang-orang yang agamanya baik. Tentu dengan pendekatan agama, banyak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, tentu bisa mengolah stres dengan baik. Atau bertemu dengan teman, atau melakukan reuni, itu menimbulkan kegembiraan. Apalagi kita berlibur, libur itu juga pasti akan menimbulkan kegembiraan.
Kenapa? Karena apabila kita stres, maka yang timbul adalah hormon kortisol yang akan meningkat. Hormon kortisol merupakan hormon stres yang tentunya hormon ini akan mengundang penyakit, bukan kesehatan. Sehingga dengan pola stres yang baik, tentu kita bisa bekerja maksimal, bugar setiap harinya. Nah, itulah tips yang saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa di tips-tips berikutnya. Salam dari saya, Dr. Andi Nusawarta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.